Assalamualaikum teman-teman cerita untung. Ayo, siapa yang masih ingat sama sinetron Orang Ketiga? Kali ini salah satu pemain sinetron Orang Ketiga, Masya Allah, sudah mualaf. Siapa lagi kalau bukan Giovanni Lumban Tobing. Perjalanan mualaf dan kisah cintanya bersama Dewi Aryani ini sangat unik. Nah, penasaran? Ayo simak video cerita untung ini. Gue tuh level religi gue tuh jauh banget di bawah Ri. Karena efek dari divorce-nya bokap menyokap gue menganggap, maksudnya sorry to say, Tuhan tuh nggak sayang sama gue. Oh ya. Pas Gitu. kecil udah anggapnya Iya, kayak gitu. gue waktu itu pernah tuh cerita lucu nih, gue lagi ngekos gitu. Hari Jumat tuh gue inget, gue beli warteg deket kosan gue. Mas, iya bu, beli ini. Kok nggak Jumatan? Enggak bu. Oh, bukan Muslim toh? Enggak bu, saya nggak punya agama. Ibu-ibunya langsung gue tuh malam-malam tuh gue masih ngerokok tuh. Gue ngerokok aja. Itu jam 1 deh. Jam 1 pagi, jam 1 tengah malam ya. Itu gak tau kenapa gue pengen, kayaknya sholat lucu nih. Gitu, coba. Itu doang tuh. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Ketemu lagi di Cerita Untung. Masya Allah, terima kasih untuk yang sudah subscribe sejauh ini. Dan alhamdulillah untuk inputan-inputannya. Insya Allah kita akan berikan inspirasi-inspirasi terbaik, apalagi dengan keluarga-keluarga inspirasi. Nah, berikut ini juga gak kalah menginspirasi nih, gitu. Pasangan ini waktu itu kita pas lagi musyawarah ya. Ketemu di kajian Di ya. kajian, saya melihat seseorang nih. Udah gitu nanya lagi ke Ustadz. Aktif loh. Waktu sebelum saya memeluk agama Islam, saya ke gereja pun setahun sekali udah syukur. Tapi saya bertransformasi menjadi seseorang yang berusaha untuk menjadi lebih baik di Islam sampai bisa sholat 5 waktu, mempelajari yang lain-lain. Pertanyaan saya sama Pak Ustadz adalah, kemarin itu saya udah, anak saya ada tanya sama saya, Dedi, kalau surat ini bunyinya apa? Wah, saya mulai nggak tahu nih, ya kan? Nah, saya rasa saya mulai harus belajar banyak mengenai Islam, mengenai surah dan lain sebagainya. Pertanyaan saya yang mungkin ini adalah keresahan hati juga beberapa saudara-saudara kita yang mualaf, Pak Ustadz. Bagaimana kita memilih guru yang benar? Yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita tahu kita memilih guru? Caranya memilih guru untuk memadu kita supaya kita tidak berada di jalan yang salah. Dan kalau kita sudah memilih, yang kedua, bagaimana kita tahu kalau guru pilihan kita itu benar? Yang ketiga, saya ada sedikit tahu kalau di dalam Islam itu ada beberapa mazhab. Mazhab apa yang kira-kira bisa dan cocok untuk saya, bagaimana cara saya memilihnya? Nanya gitu. Gitu pas lagi naik pesawat, aku mikir gini, dia kan non-muslim ya? Gitu. Aku gini, Kok ada di sini ya? dia kan non-muslim ya? Ya gak apa-apa kali, mungkin mau biar dapat hidayah gitu kan. Aku bilang, belah dadu deh. Ji, bukannya si Yona muslim? Ih, lu gimana sih baru tahu? Iya kenapa? Udah mau alaf dia. Yang bener lu? Iya. Aduh, kapan gua mau ngajak ngobrol? Alhamdulillah sekarang udah ada di sini nih. Teman-teman, inilah dia Giovanni dan Dewi. Apa kabar? Alhamdulillah, baik-baik. Alhamdulillah. Sehat-sehat. Udah gitu lucunya, Mia aku potong rambut. Bang, yang syukur di sini si apa namanya? Samuel Jiguin sama Bang Giovanni. Barusan ngomongin si Moe. Oh, jangan dikit. Di sini sama Bang Giovanni. Giovanni mana? Giovanni yang main sinetron itu. Oh, terus dia cerita. Dia lebih tahu dia udah mualaf gini-gini. Loh, kok tahuan dia? Ada sekolah ketemu Dude. Terus Apa ya sih dia? Itu yang punya temen Suaminya, Iya, itu. ibu-ibu di Madaniyah. oh, pantas. Lebih update daripada gue nih kayaknya. Wah, Tapi gitu. Gio ini adalah salah satu aktor kesukaannya ibuku loh. Oh gitu. Pas sinetron apa ya? Yang waktu sama Nana. Sama Nana Leontin. Leontin. Kan panjang ya. Leontin, Ya tak panjang berkesudahan Leontin. tuh episodenya. Tapi Berapa episode tuh? Leontin karena 2, Leontin 1, Leontin 2 kan. Itu
Emang harus kanan kiri nanti bro. Lu suka ngondek lu cuma satu lo. Itu anting. Ini anting yang di sini. Ketahuan ya, jangan beliin buat istrinya. Oh ya, gue pikir 200 lebih lah, 200-an. 200 ya? Iya, 200 lebih lah. Nah di situ tuh Banyak banget kalau nggak ya. salah 2008 ya. Ya 2000. Enggak, Leontin 2006, 7. Tuh, pokoknya kisaran Baru kan kawin gitu ya? Enggak, soalnya itu pas aku lagi hamil Kayla. Aku jadi lagi hamil Kayla, terus mama tuh nonton itu, terus kan mama dulu tinggal bareng kan. Terus nontonnya itu mulu kan, sampai nggak boleh diganti. Sama istilahnya kayak sekarang tuh. Itu yang disuruh ganti nama Kela bukan sih? Hah? Enggak. Bukan ya? Enggak. Jadinya ada nama anak gua aja suruh pakai nama pemain sinetron apa karakter di sinetron. Kamu kasih namanya tuh Kayla tuh soalnya begini-gini. Pacokannya sinetron. Ya gitulah ya. Kalau dunia sinetron merubah hidup kita. Aduh, Masya Allah. Oke, tapi gimana sekarang lagi sibuk apa aja? Baru selesai kemarin ada satu judul syutingnya di Cipanas 40 jauh hari. dong ya. Tapi nggak terlalu panjang episodenya. Nah mau mulai lagi, tanggung udah akhir tahun, ntar malah iya, kan iya, mau iya. anak-anak PPKM segala macam gitu ya. segala macam malah PPKM, malah kalaupun mau jalan kemana-mana anak malah kita yang minta izin ke kantor buat apa segala macam. Mending Januari aja deh kalau mau mulai pilot lagi. Family man banget ini ya, pentingin keluarga banget nih. Tapi kalau kita tanya nih, maksudnya kalian udah berapa tahun sih kawin nikah? 2009 berarti 12. Oh, 12 ya? Juga ya? 12 mau 13, tahun depan 13. Berarti Ini cinlok juga bukan? Enggak, jadi semi cinlok. Semi Cinlok. Jadi gini, cinloknya itu sebenarnya dia pernah jadi sekretaris gue di sinetron. di sinetron. Di sinetron. Apa ya? Sekar. Sekar. Mana juga tuh waktu itu. Sinetron Sekar. Jadi Dia jadi bini lu siapa tuh? Sekar nggak punya bini. Dia nggak punya bini. Jadi udah jadi sekretaris gue, tapi ya kenal gitu aja. Gitu. Jadi nggak berlanjut, nggak kemana-mana lah gitu. Udah nggak mikirin apa-apa juga. Emang nggak terbesit apa-apa segala macam? Nggak ada. Apa lu udah crack on duluan gitu nggak? Enggak. Lu juga gimana ya, biasa aja? Biasa aja. Nggak ada kontak gitu, telepon-telepon enggak? Oke. Nggak ada. Gue inget juga enggak. Gitu. Jadi abis jadi sekretaris gue udah inget juga enggak gue gitu. Jadi pas di awal, pas pendekatan itu masih beda ya gitu. Masih beda. Makanya gue waktu si Dude bilang udah mualaf, itu tahun berapa lu mualaf itu? Ya nikah itu. Pas nikah. Nikah itu ya? Ya beberapa sebelum nikah lah, beberapa sebelum nikah. Karena memang waktu mau nikah kan gue rembukan lah gitu sama orang tua, sama orang tuanya Dewi gitu. Gimana apa? Kalau gue sebenarnya kan emang agama tuh nggak yang ya gue yang dulu ya gitu, nggak yang concern banget ke agama gitu. Jadi gue ya jalanin hidup aja gitu. Ya let it be aja lah gitu. Nah cuman karena gue kan istilahnya udah mulai harus serius nih, karena nikah kan bukan nggak bercanda lah gitu. Gue tanya dulu apakah nikahnya gue nikahin anak lo nih bisa beda agama kah atau bisa ke Kristen kah? Apa gua yang harus ke Muslim? Gitu. Gua tanya dulu dong ke bokapnya, ke nyokapnya gitu. Nah, terus jawaban dari bapaknya Dewi, dari mamanya juga ya ininya mengarahkannya ke sama-sama Muslim gitu. Jadi gua yang convert lah gitu, gua yang pindah. Karena memang ya gua istilahnya punya opsi itu, jadi gue tiga opsi itu gue nggak masalah nih, Ri. Memang waktu itu memang secara gitu pandangan ya? lu berangkap udah jalanin aja gitu. Jalanin aja hidup ini gitu kan, karena waktu itu kan ya. Jadi gue opsi apapun yang di ini kayak ya udah misalnya Dewi misalnya waktu itu ya opsinya ya nggak apa-apa kalau misalnya Dewinya mau ke Kristen juga nggak apa-apa. Ya gue juga akan jalanin itu, gitu. Nah, jadi ngikutin banget lah ngikut gitu aja, ya. gitu karena let it flow aja gitu. Emang let it flow aja karena gue nggak segitu ininya gitu loh ke religion gitu pada saat itu. Kamu cinta banget buat sama Dewi nih dia. Ada 3 opsi Pak. Jadi. Semuanya saya jadi. Mana gitu. Anak ambil Pak gitu kan. Jadi gitu udah. Akhirnya ya udah karena emang opsinya yang dipilih itu ya udah itulah yang gue jalanin gitu. Tapi sempat deket 2-3 tahun itu keyakinan itu jadi masalah juga nggak sih, atau emang Apa udah mulai ngomongin gitu? apa jadi perbincangan juga atau emang sesantai itu?
ngebahas tentang agama? Awalnya sih nggak ada bahas-bahas itu ya. Emang bener-bener karena nikah doang nih. Jadi Iya. karena nikah, oh oke, udah mau serius berarti apa nih gitu ya? Benar. Langkah selanjutnya. Oh, gitu. Tapi- selanjutnya iya. Tapi kan ketika misalnya gini, ada juga yang berparangan begitu memang ibaratnya santai aja lah, apapun agamanya gue jalinin aja yang Iya. baik gitu. Tapi ketika lu datang ke pengajian, itu kan something else. Bukan begitu kan berarti ibaratnya bahwa Iya. ternyata dia memperdalam loh gitu. Terus ternyata dia pengen tahu loh gitu. Maksudnya dia mulai curious gitu dengan itu. Nah itu Tapi nanti dulu arah ke situ. Kita Kan tanya dulu pas berproses. proses kan, Ah. masalah pernikahannya. Nah, terus pas nikah berarti kan convert dulu tuh sebelum nikah ya. Yes. Iya, Ya. istilahnya gue niatkan untuk convert ke Muslim kan, ke Muslim. Islam kan. Tapi gue baca syahadatnya itu kan pada saat gue nikah kan harus baca syahadat kan. Iya. Nah gitu, jadi istilahnya officially gue membaca syahadat itu di pernikahan gue. Oh. ya tapi udah tetap syahadat. Iya, Iya, syahadat. iya, benar Syahadat. syahadat. Cuma maksudnya berarti benar-benar convert pun pas waktu akad nikah. Iya, karena ya seperti yang gue bilang, gue nggak terlalu menganggap religion gue itu jadi ya bukan ke arah religi lah. Gue bukan seorang pemuda yang religius lah jatuhnya gitu. oke. Jadi gue menganggap awalnya gue masuk Islam itu sebagai akses untuk menikahi dia. Biar sah gitu ya. Iya, biar sah gitu. Oke. Gitu. Nah, Akhirnya gimana pas ngejalanin rumah tangga nih kan berarti kan ada berbeda masih proses pembelajaran gitu kan. Apalagi gitu. Giovanni kan sebagai, kalau kita di Muslim kan laki-laki sebagai imam Imam. gitu kan, yang mungkin pada dasarnya mungkin imam lah yang harus menjadi nahkoda dalam keluarga, yang ngajarin. Nah berarti kan ini otomatis Dewi nih yang punya peranan besar juga nih. Karena Ngajarin Gio kan, sholat, apa segala macam. ngajarin sholat apa segala macam. Nah itu pertama kali belajar sholat, pertama kali puasa, pertama kali apapun lah ibadah-ibadah Ngapalin yang ada di- Al-Fatihah gitu. Itu gimana Itu tuh? kapan tuh? Gini, gua itu kalau puasa dulu ya, puasa. Jadi emang keluarga gua tuh keluarga yang ini banget lah istilahnya, yang multi religion lah. Oh, emang lu lahir juga di keluarga yang jadi ibu sambung gue, step mom gue itu tadinya Muslim. Nah terus jadi Kristen ikut bokap. Tapi keluarga mbah eyang gue nih, yang putri gue, yang kakung gue kan Muslim semua nih. Nah kebetulan waktu di Bandung kita tinggal bareng nih sama eyang gue nih. Oh, orang Bandung ya kamu? Enggak, bokap kan lu di PTN, kerja di PTN, Oh. di PTN di Bandung gitu. Nah jadi kebetulan keluarganya dari nyokap sambung gue tinggal di Bandung juga. Nah begitu udah gue SD kelas 2 lah, kelas 3 lah gitu lah, kelas 2 kelas 3. Nah itu kan mereka ya seperti biasa, sholat seperti biasa, puasa pun puasa. Nah gue udah mulai nemuin tuh di kelas 2 lah, kelas 3, kelas 2 gitu. Untuk puasa karena semua serumah gue puasa. Kan bokap gue kan warawiri di PTN tuh nggak setiap hari di Bandung kan. Jadi lu Nyokap sendiri. gue otomatis ngargain ibunya kali, ngargain eyang gue kan, jadi ikut puasa. Nah gue pulang sekolah nggak ada makanan men di rumah. Oh iya, karena Puasa semua juga. pada puasa. Semua. Iya, iya. Ya kan puasa semua nih, sampai adiknya ibu sambung gue juga puasa, kakaknya di situ ibu eyang gue juga puasa, semua kan puasa nih. Nah. Nggak ada makanan, jadi gue ya terus tapi begitu mau maghrib semua makanan jadi ada, enak gitu ya kan. Jadi kan gue menganggap wah seru nih kalau gue puasa nih. Gitu kan. Jadi kayak gue menghemat uang jajan gue, ya kan, gue bisa beli yang lain. Begitu gue tahan dikit, ya istilahnya gue nyampe rumah, gue main layangan, tiba-tiba pas maghrib semuanya dari es buah apa semua gorengan Lengkap gitu. gitu kan. Nah, gue mulai puasa itu kalau gue nggak salah mungkin kelas 2 apa kelas 3 SD. Udah mulai Oh, puasa. emang udah ini Karena udah lingkungan. lingkungannya, vibe-nya udah Udah di situ. Muslim. Dan gue dari kelas 3 SD itu sampai gue mualaf dan sampai puasa Ramadan tahun lalu, alhamdulillah gak pernah bolong. Dari Masya SD. Allah. Dari SD Dari itu. SD. Karena emang nggak ada makanan kan. Jadi kan gue selama bertahun-tahun di Bandung itu kan kejadiannya sama. Tiap pulang nggak ada makanan. Begitu Tapi Ramadan. ngikutin ritualnya kan, kalau puasa kan ada sahur, ada buka.
Gua nggak pernah sahur, jarang sahur, jarang sahur, karena kuat banget berarti. Iya, jadi kayak makanan pagi, sisa sahur aja gue makan, baru gue jalan ke sekolah gitu aja. Nah, tapi istilah kan ya niat puasanya nggak ada, ininya nggak. Tapi gue udah puasa itu tuh, udah nahan lapar sama jadi udah ngikutin udah latihan lah. Emang udah latihan, udah latihan, bener, udah latihan lah dari gue kelas 2 apa 3 lah, kurang lebih SD itu. Walaupun waktu itu kan berarti mungkin oke lah kalau misalnya tinggal di keluarga yang di Bandung itu karena terbiasa sama Muslim habit gitu ya. Nah, ketika Joe udah keluar kan berarti otomatis udah nggak bareng lagi dong. Yeah. Tapi si ritual puasanya tetap diikutin. Tetap boleh tanya sama dia. Waktu pacaran pun waktu bulan Ramadan, ya gue puasa full 30 hari. Tapi nggak ada, maksudnya dari situ apa yang buat karena kalau enggak, karena itu kayak habit yang udah gua lakuin bertahun-tahun dan itu habit masa kecil ya. Nah, kalau gua nggak lakuin kayak ada yang salah. Jadi kayak udah nempel kan, banget setiap ya. tahun nih gitu, setiap tahun selama bertahun-tahun gitu kan SD terus. Udah gitu. Kayak program diet juga sih jadi. Kayak udah program ya tiap tahun udah ngikutin. Jadi ada yang missing gitu loh kalau gua nggak puasa. Termasuk di lokasi syuting. Yes, termasuk lokasi syuting. Boleh tanya di teman-teman di lokasi syuting. Tapi sempat jadi omongan nggak? Otomatis kan kan tahu ya ketika itu Joe masih belum Muslim gitu kan. Terus lo ayo makan atau apa? Nggak, sorry gue puasa. Maksudnya ngomongnya apa? Sorry gue puasa atau sorry? Iya, ngomong aja gitu. Gue puasa. Udah ntar kan biasanya kalau puasa berarti jatah sarapan, makan siang sama makan malam kan rapel tuh. Nah, baru biasanya kalau yang puasa kan dicatetin tuh sama PU tuh, ya kan mau makan apa, ayam, perkedel apa, sama es buah kan dicatetin tuh, ya kan? Iya, karena kan jatah tiga makan itu kan dirapel. Ya udah sama, gitu dong kejadiannya. Bang Ji puasa, Bang Ji, iya. Bukanya pakai apa? Es buah, ini, gitu, jadinya sama aja. Oh, jadi nggak susah ya ketika membalikan di ritual puasanya berarti udah bang udah puasa enggak, udah ngejalanin. Emang udah gue jalanin dari yang yang gue SD itu kan. Nah, tapi kalau sholat, kalau baca-bacaan lainnya itu gimana tuh? Gini, dia juga nggak pernah memaksa atau mendorong gue untuk kamu tuh imam keluarga, kamu harus ini, harus itu, harus ini, harus itu, nggak pernah. Tapi dia sholat, jadi kadang gue lagi ngapain gitu, gue buka pintu, dia lagi sholat. Awal-awal ya. Gitu, awal-awal nih kan, awal rumah tangga kan, pertanyaannya kan. Nah, terus ada lagi ngapain lagi? Sholat. Gue bangun pagi, misalnya subuh kebangun lagi sholat gitu. Jadi kayak kita kalau kita maksa anak, kayak ini nyontohin gitu, bukan maksa. Iya, mirip ya. Dia ngeliatin kalau terus. anak-anak kan kita hayo, malah nggak mau kan? Gitu. Tapi kalau kayak sekarang anak gue yang 1,5 tahun aja, setahun gitu, begitu lihat kita sholat terus Allahu Akbar, udah gitu-gitu. Iya, karena ngelihat kan. Iya, karena ngelihat kan, nyontohin gitu. Nah, gue nggak tahu emang nggak mau maksa gue gitu karena melihat gue memang bukan yang orang yang religius. Gue even waktu di keyakinan lo sebelumnya lo kayak ke enggak, karena ke gereja pun enggak. Gue tuh level religi gue tuh jauh banget di bawah Ri. Karena efek dari divorce-nya bokap menyokap gue menganggap, maksudnya sorry to say, Tuhan tuh nggak sayang sama gue. Oh iya. Pas Gitu. kecil udah anggapnya kayak gitu. Gue waktu itu pernah tuh cerita lucu nih, gue lagi ngekos gitu. Hari Jumat tuh gue inget, gue beli warteg deket kosan gue. Mas, iya Bu, beli ini. Kok nggak Jumatan? Enggak Bu. Oh, bukan Muslim toh? Enggak Bu, saya nggak punya agama. Ibu-ibunya langsung ibu-ibunya lagi nyanyi. Karena kalau di TikTok langsung langsung dramatisir sama musik tuh kan. Gue juga begitu gitu, gue jadi sadar ibu-ibunya gitu kan langsung awkward moment gitu kan. Aduh, salah ngomong kayaknya gue nih. Ibu lagi baginya sayur kan. Nah, saya punya agama. Bicara tuh. Apa? Jadi emang gue tidak ada di area religius gitu. Oh, jadi bokap gitu. gue pun, tapi bokap gue misalnya kan gue hidup sama bokap, nyokap gue di Amerika sama adik gue. Gue hidup istilahnya yang sama bokap gue yang di PTN ini kan, sama ibu sambung gue gitu. Nah, mereka walaupun gue nggak religius, mereka tetap mengajarkan poin-poin yang ada dalam agama. Poin kebaikan gitu ya. Yes, memberi, menolong, apa itu semuanya mereka ajarin gitu loh. Jadi
ya menurut gue sih poin itu yang justru penting untuk ditanemin gitu loh. Nah, istilahnya ya kalaupun emang jalan hidup gue menjadi seorang muslim sekarang, ya emang udah jalannya Allah. Tapi gue bersyukur poin-poin itu ditanemin sama bokap gue, sama nyokap sambung gue gitu. Jadi gue dengan mudahnya menjalankan itu di Islam. Gitu sih. Karena memang sudah jadi kayak puasa tadi ya. Kayak puasa tadi. Karena udah jadi bukan habit baru gitu kan. Habit baru. Memang sudah jalankan. Kayak gitu. Nah, kayak misalnya kayak ngapalin Al-Fatihah segala macam, ngapalin sendiri apa di? Waktu itu jadi sholat, terus ngeprint ya? Iya, ngeprint di kertas, jadi Oh, sambil sholat. gitu tapi di keren. Nah, tapi aku pengen tahu apa yang akhirnya menggerakkan Giovanni. Turning itu point-nya. Kan waktu itu cuma ngeliat doang nih, tiba-tiba pengen belajar gitu. Gini, ini waktu mertua gue udah tinggal di Andara waktu itu. Sebelum gusuran. Kan gusuran. Sebelum jadi jalan tol itu ya? Jalan tol. Oh iya. Dapat banyak. Dia orang-orang dapat banyak. Oh, dapat gusuran. Mana pindah ke sana. Waduh, kayaknya banyak aset kayaknya ya. Aduh. Jadi gue malam tuh, Ri. Gue malam. Itu Dasya udah lahir ya? Udah ya? Nah, Dasya udah lahir berarti udah berapa tahun tuh gue lempeng-lempeng aja menjadi seorang muslim yang lempeng-lempeng aja berarti udah berapa tahun. Umur berapa dia tuh? Aduh, gue lupa deh anak gue umur berapa. Pokoknya pada saat itu tahun berapa ya mama di situ ya? Lupa Itu deh. anak pertama ya? Anak pertama. Anak kedua belum ada nih. Belum. Ya, itu baru anak pertama. Nah, gue tuh malam-malam tuh gue masih ngerokok tuh. Gue ngerokok aja. Itu jam 1 deh. Jam 1 pagi, jam 1 tengah malam ya. Itu nggak tahu kenapa gue pengen kayaknya sholat lucu nih gitu, coba. Itu doang tuh. Ini mirip kayak cerita anak band itu juga gitu. Kayaknya lucu nih kalau sholat gitu kan. Gue sering ngerokok nih. Cuma caranya bagaimana ya? Gue bilang gitu kan. Itu gue sholat nggak wudu. Gue nggak ngerti wudu. Oh, bener-bener blank banget. Belum pernah. Ini belum pernah sama Itu jam berapa? Jam 1. pagi. Terus berarti niatnya sholat apa dong? Ya pengen sholat aja. Pengen sholat aja. Oh, jadi nggak tahu event sholat apa? Oh, ini berarti Isya gitu. Waduh, Masya Allah. Pengen doang gitu. Gue buka lah Google, ya kan? Buka Google cara sholat. Oh gitu deh, gini. Nah, coba taruh deh, gitu kan? Sholatnya juga gitu-gitu doang, Ri. Jadi kayak Allahu Akbar. Lihat lagi. Gua lagi udah berhasil nih rakaat pertama, masuk rakaat kedua nih, Ri ya. Allah. Itu jadi emang rumah mertua gue rada serem, rada angker. Iya benar. Iya beberapa kali udah ada gitu-gituan deh, rada serem deh. Makanya gusur ya kayaknya. Bukan karena serem. Oh iya. Bikin tol, jadi Oke. Udah gitu itu rakaat pertama tadi ya. Pertama udah berhasil nih ya kan, rakaat kedua cat ya kan. Itu jadi ini kamar gue sama bini gue nih ya. Ini ada kolam koi nih situ ya. Itu kayak ada yang lempar batu ke kolam, Ri. Cemplung gitu. Cemplung. bercanda. Wah, bercanda nih gitu kan. Ih, merinding nih. Ada cemplung gitu. Terus itu kan hordennya ketutup ya, Ri. Jadi ini gue sholat gini nih. Ini jendela, ini horden, itu kolam koinya di balik situ tuh. Hordennya goyang, Ri. Set, goyang gitu. Itu jendela apa kaca? Full kaca? Horden. Horden Ini oh ya. Iya, tapi kan ada kaca kan? Itu kayak ada kaca. Maksudnya Jadi nggak ada angin ya kan? Nggak ada angin. Karena ketutup. Atas juga nggak ada hawa, nggak ada lubang nyamuk gitu atau apa, nggak ada ventilasi. Atau lu pas baca aja. Iya, goyang kali ya, napas gua kenceng kali. Nah, itu gua pas itu gue begitu gue nggak ngerti digangguin atau gue nggak ngerti emang ada yang jatuh ada apa, tapi gue ngerasa lu kok gangguin gue sih gitu. Nah lu kok gangguin gue sih, gue lagi coba kontak nih sama atas nih, kok lu gangguin gue sih. Nah setelah itu gue cuma 2 rakaat akhirnya sholatnya, gue tuh langsung gue keluar lagi, gue mikir ini berarti ada satu rasa kayak lu lagi PDKT gitu sama gue lagi PDKT sama cewek digangguin orang. Kan lu kesel. Nah kalau lu nggak suka sama tuh cewek digangguin orang, ya biarin aja. Iya. Ya kan? Ini karena gue lagi coba PDKT nih sama yang di atas, lu gangguin gue, kok gue feel rasa marah ya? Jadi prosesnya tuh panjang tuh, Ri.
Jadi nggak yang langsung gue dari kejadian itu gue Oh, langsung enggak. Gitu. Nah, jadi gue Bertahap lah gitu ya, memang gitu. hilang gitu. Nah, lagi gue lagi syuting itu, gue subuh, zuhur, asar nggak sholat, maghrib azan nih. Lagi, oh Isoma ya duduk gue azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ih, gerak nih tak. Ih, gue pengen sholat. Tapi wudunya gimana caranya? Masa di musola gue taruh handphone gue gini kan nggak mungkin dong. Kelihatan orang kan ya. kelihatan orang dong, ya kan? Itu lu tahu nggak? Baim Wong langsung ini, bro, sholat yuk. Ntar wudunya gue ajarin, lu ikutin gue aja. Oh, dengan sendirinya dia ngomong gitu. Gimana caranya bro? Gimana caranya? Gue nggak minta. Dia bilang waktu itu, jadi gue ada satu bisnis lah gitu. Sama temen gue, temen lama lah, temen udah deket banget gitu. Dari masih bujang ya? Masih waktu dari itu ya? masih bujang temenan sama dia nih. Temen main motor gede. Nah dia bilang udah, nih kayaknya lu udah perlu rem deh nih gitu. Tapi gue nggak, kayak hajar terus nih, pokoknya harus Percaya jadi aja nih, deh percaya sama aja ini deh gitu. orang Nah akhirnya gue ketipu lah jatohnya nih. Ketipu lumayan gede, 4,5 lah, hampir 5. Gimana ini bayarnya gimana? Ya ngarepin syuting juga nggak mungkin kalau udah banyak ya bisa gitu kan, bisa. Itu aja hasil syuting lu dulu kan ya. Itu juga habis hasil syuting dulu gitu kan. Udah gimana caranya nih gue nyelesaiinnya? Nggak bisa, minjem juga nggak bisa. Kayaknya gue harus sholat tahajud nih gitu. Gue coba nih bro, sholat tahajud. Hari pertama nggak ada apa-apa. Hari kedua nggak ada apa-apa bro. Tapi terus gue yang Sholat terus gitu. tahajud tiap malam nih. Buat nyari jawaban, Nyari jawaban nih, gimana nyari sih ini jawaban. gitu. Hari ketiga bro, ada jawaban bro. Ikhlasin aja. Ini bener nih, gue nggak tambahin, gue nggak kurangin.